Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today Altcoins Update kita mau review satu koin teman-teman, yaitu RNDR, Render Token. Salah satu token dengan fundamental yang cukup bagus dan market cap yang cukup besar. So far Render Token lagi dalam keadaan pullback ya. Saya cukup yakin banyak banget kemarin yang nanya waktu lagi live streaming. And kita belum review lagi ya untuk beberapa altcoins lainnya, tapi untuk hari ini saya mau fokus ke RNDR token, pengen coba untuk breakdown price actionnya sehingga kita bikin satu dedicated video ya untuk ngebahas tentang render token ini. Dan nanti request teman-teman nih dari previous comment ya di video yang terakhir itu saya lihat ada beberapa, ada yang udah nanyain juga kan kayak koin-koin yang kalian request semacam Arbitrum, kemudian ada apa lagi ya, ada banyak sih sebenarnya teman-teman ya, jadi kayak nggak pernah berhenti sih, selalu ada requestnya. So yeah, kita mau review dulu untuk RNDR token, and then maybe I don't know ya, I'm gonna checking my schedule teman-teman sekalian. Sabtu mungkin teman-teman ya kita bisa live streaming lagi ya. We're gonna see you soon, maybe ya teman-teman, bisa live streaming 2 kali ini ya karena requestnya banyak teman-teman ya. Let me know ya teman-teman di kolom komen ya, gas or not. Alright, and nah kita sedikit mau ngomong tentang posisi RNDR token ini ya. Ini posisi token udah nanjak banget sebetulnya, sangat signifikan. And of course kalau some of you nanya ya kan gimana kalau beli sekarang gitu dan lain-lain ya, Anda harus tahu juga ya, riskan ya, dalam artian ini udah nanjaknya sangat-sangat signifikan sejak Desember 2022, dari Januari itu udah nanjak sampai sekarang tuh udah sekitar 1.700%-an, which is decent gain ya, strong gain malah kalau saya bisa bilang teman-teman. Dan kalau kita lihat progres saat ini sebenarnya whether kalian mau bilang ini seperti maybe double top ya, atau kita bisa bilang ini sebagai trend line ya, which is dia membentuk semacam descending trend line maybe ya, forming some kind of maybe falling wedge juga ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti di sini mungkin ya, daripada kita concern ke sana, saya lebih prefer seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa technically we are still holding ya just above this area support ya, which is di sekitaran harga $6.9, atau kalau misalkan mau ya ini sebenarnya bisa di kisaran $7 lah pembulatan teman-teman ya. I think that's gonna be the key resistance support ya, atau support resistance buat pergerakan pada si RNDR token. Nah, jadi untuk saat ini tambahannya juga adalah kita di sini bisa gunakan semacam area of order block yang terbentuk setelah adanya liquidity sweep ini. Jadi bisa dibilang ini OB ya yang cukup kuat ya. Kenapa saya markingnya di situ teman-teman ya? Balik lagi ya, order block itu adalah kumpulan blok yang memiliki order ya. Order dari apa ya? Order dari posisi buy atau maybe sell gitu kan. Tergantung nih, bearish order block atau bullish order block. Dan posisinya kalau untuk RNDR ini harusnya ini bullish order block. Dan why saya marking di situ? Balik lagi, ada liquidity sweep ya, valid close di atas, and then di follow up dengan bullish engulfing yang sangat powerful, which is any sellers di sini adalah last time mereka stuck ya, kalau kita bilang ya, nyangkut lah ibaratnya gitu loh di situ untuk ordernya mereka, dan alhasil dibalas dengan bullish rally yang sangat impulsif. Nah, habis itu pelan-pelan dia pullback. Kalian lihat baliknya kemana? This range ya, holding, balik lagi ke sini ya kan, holding. Habis itu sekarang pun sama, balik lagi ke sini ya, holding. Now the question is, apakah dia bisa maintain untuk keempat kalinya di sini, atau kita malah ngelihat dia cenderung breakdown dan menjalani koreksi yang lebih panjang, terutama atas rally yang terjadi di sini, dimana kita belum pernah ngelihat ada yang namanya proses retest terhadap previous SNR-nya. Jadi kayak di kisaran $5.2 ya, itu worst case kalau seandainya RNDR token terpaksa retreat ya, retreat dalam artian terpaksa untuk drop lebih jauh lagi gitu loh. Dia bisa testing sampai kisaran range area itu ya, karena memang faktanya kalau saya boleh marking teman-teman ya, all of this movement itu sebenarnya satu swing di time frame weekly tuh ya. Saya bisa lihat itu sekilas karena the only pullback yang kita punya adalah di sini 1, 2, habis itu dia nanjak. Nah, ini overall adalah satu swing, which is kalau teman-teman mau gunakan Fibo, itu wise-nya bukan dari sini
Ya ini untuk internal sih nggak masalah, jadi kita bisa pakainya malah dari sini. Nah, dan teman-teman bisa lihat saat ini RNDR token ya, how much percentage dia mengalami retracement? Jawabannya baru 50% saja. Dan memang di level yang sama terdapat confluence juga, which is this level harusnya menjadi tahanan kuat untuk kalian perhatikan. In case dia breakdown, ya berarti next stopnya tadi sudah saya marking ya di kisaran $5,2. But if we can hold that level, maka teman-teman sekalian, Anda bisa expecting RNDR token untuk nanjak lagi, dan itu bakal jadi kondisi yang menarik ya, mungkin tuh kalau teman-teman berencana untuk follow up, lebih kurangnya gitu ya. Nah, sebenarnya internalnya juga di sini kalau kita lihat sempatlah dia creating semacam higher high ya, after dia going down like this ya, lower low, lower high, and then boom dia start create higher high, which is progress ini harusnya menjadi bagian dari pullback-nya dia. Nah, tinggal pertanyaannya adalah cukup nggak nih ya demand-nya teman-teman. Di sini sih saya lihat ada liquidity sweep ya, kita bisa perhatikan terdapat liquidity sweep di situ. Kenapa? Karena lihat lagi low point-nya di mana teman-teman terakhir. This is the low point, and then dia ngambil sampai kisaran $6,6 ya untuk si RNDR token. Jadi jatuhnya yaitu adalah part of liquidity sweep juga. Habis itu dia balik mantul, closingnya di atas dalam keadaan membentuk semacam pin bar ya. Jadi jatuhnya kayak kamu bisa bilang ini pin bar sederhananya, atau kamu mau bilang itu hammer pattern juga nggak salah gitu ya. Artinya kita ngelihat dia membentuk sebuah pola hammer pattern, yang dimana hammer candlestick ini kecenderungan memiliki potensi untuk membalikan keadaan atau membuat kondisi mengalami reversal gitu loh. Kalau ketemu di bagian support, dan zona support yang dimaksudkan adalah yang tadi saya sudah marking. Nah, kemudian divalidasi dengan hammer pattern ini. So the question is, kita bisa nggak nih closing bullish ya untuk hari ini, dimana kondisi market tuh sebenarnya lagi dalam keadaan bank holiday juga. Jadi kayak flat banget ya, saya ngeliat dari tadi sih begitu ya, Bitcoinnya kayak back and forth aja. Kalau misalnya kita ngeliat Bitcoin dari perspektif time frame hourly itu ya flat banget teman-teman sekalian. Untuk 15 minutes saya kalian bisa lihat dia cuman membentuk range yang sangat tipis dan membentuk semacam I don't know, maybe falling wedge, maybe descending channel ya. Tapi yang pasti adalah kita range-nya terlalu tipis teman-teman untuk pergerakan hari ini gitu, dan itu disebabkan oleh US Bank Holiday gitu. Nah, untuk saat ini RNDR token itu ya perspektifnya dari per time frame daily, jadi bisa aja kita ngelihat dia mantul lagi, tapi tergantung Bitcoinnya juga bisa tervalidasi atau enggak gitu ya. Kalau dari sisi total 3 sih sebetulnya ya ada upaya lah ya untuk dia flipping support resistance ini untuk dia nanjak gitu. So hopefully dia bisa memvalidasi dan memberikan kesempatan untuk alts yang lain itu cenderung naik dulu ya. Buat case-nya si RNDR nih teman-teman ya, kalau misalkan saya mau tambahkan lebih detail lagi pada time frame 4 jamnya, kamu bisa memiliki patokan berupa trendline ini bisa dipakai ya. Kamu bisa lihat di sini, ini trendline yang cukup rapi kalau saya bilangnya ya, walaupun saya nggak ngambil kayak harus butut ketemu butut pas banget gitu ya, tapi kalian perhatikan ini trendline yang saya pikir berfungsi sekali untuk saat ini menjadi resistance yang kita bisa perhatikan gitu. Dan kalau teman-teman paying attention ya dengan posisi si RNDR saat ini, saya bisa yakin teman-teman kalau di sini ada EMA 21 yang nahan jadi resistance ya. Dan kalian lihat semenjak dia mengalami downshift di sini, retest lower low, retest lower low, retest lower low ya, dan saat ini retest, questionnya adalah lower low atau this time will be different, dan dia mengalami reversal gitu kan. Jadi untuk saat ini ya sebenarnya gampangnya ya, kalau teman-teman nggak mau terlalu ribet, kamu pasangin aja indikator EMA 21, kamu lihat tuh di time frame 4 jam ya, selama dia nggak berhasil main di atas dan yang 8 nggak berpotongan kena 21 kayak gini gitu ya, ya udah sabar-sabar aja teman-teman, berarti RNDR token masih bisa tertekan lagi, masih bisa drop lagi. Dan memang kalau kita ngelihat dari time frame 1 jamnya ya, mungkin sekilas kita pengen dia mengalami reversal, but if you take a look here, one push down ke bawah teman-teman ya, bisa dianggap ini katakanlah ya satu low yang sama, which is kalau misalkan satu low yang sama ya kamu akan pakai range area ini sebagai supply-nya kamu. Kenapa supply-nya di situ, Vin? Kenapa nggak di bawahnya? Kenapa nggak lebih di atasnya gitu ya? Jawabannya simple ya, kamu bisa lihat harga ketahan di sini ya. Ada berapa kali percobaan untuk mendobrak ya, pertama kali dari sini, yang kedua tidak berhasil, yang ketiga juga tidak berhasil, nah yang di sini dia berhasil. Nah, jadi siapapun yang sell dari sini itu yang membuat RNDR token drop untuk dia creating lower low.
Dan kalau misalkan kita balik ke situ, sangat mungkin siapapun dia itu masih bisa memberikan tekanan jual lagi pada si RNDR token. So for now, kalian bisa lihat sendiri juga ya, memang ini cenderung bisa dibilang membentuk falling wedge, bisa dibilang juga mungkin membentuk semacam possibility untuk dia drop lagi. Tapi ya balik lagi teman-teman, karena ini bank holiday, US session jadinya flat, nggak terlalu banyak activity, ya udah deh jadinya market cuma slow aja kayak gini gitu ya. Nah untuk sementara sih itu ya mungkin yang bisa kalian perhatikan ya. Kalau buat saya pribadi sih perhatiin RNDR token ya, kalau bisa seandainya kalian mau cari long opportunity ya, buat saya sih preference-nya adalah break dulu deh gitu loh. Nanti kalau dia udah main di atas, baru teman-teman lebih confident. Kenapa? Karena satu, kita break di atas trend line ya, trend line yang sangat penting, dan trend line yang udah bertahan sekitaran lebih kurangnya around 13 harian terakhir. Dan selain itu ada exponential moving average juga yang nantinya nge-backup kita untuk menjadikan EMA21 itu sebagai support gitu loh. Jadi kita lebih confident untuk nge-hold positionnya. Kalau misalkan sekarang belum ya, belum. Kita cuma ngelihat dia lagi ongoing develop aja, potensi untuk dia breakout ya. Ingat teman-teman ya, sometimes ya even kayak gini aja tetap aja bisa gagal loh ya. Dia udah ngebentuk inverted head and shoulders naik tapi untuk turun gitu loh ya kan. Sama aja di sini juga sama, bisa aja dia naik tapi untuk turun ya. So what we need right now adalah validation, close di atas, breakout trend line, breakout exponential moving average 21, breakout juga dari supply-nya, and then pada saat pullback-nya sebisa mungkin korektif sehingga kita bisa dapetin kesempatan untuk menangkap ya istilahnya low point ini untuk kita ride the momentum gitu loh. Mudah-mudahan RNDR token bisa beneran bertahan dari support dan dia bisa revisit lagi sampai ke range di atasnya gitu teman-teman sekalian. Oke, semoga cukup jelas ya untuk analisis saya seputar RNDR token ya. What a quick update today. Tomorrow kita update lagi teman-teman sekalian ya. Saya akan tambahkan lagi untuk odds-nya dan juga untuk Bitcoin update kita lihat setelah closing dan memasuki sesi Asia. God bless to you all. See you guys again soon. Cheers. Bye bye guys.